Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Khair, alhamdulillah, Ustazah. Wa kaifa Ah, halak ya Ustazah? Alhamdulillah ala kulli hal. Ya lagi lagi diambil nikmatnya sedikit. Lagi serak ya, akhwati fillah. Qadarullah ma syafa'al. Eh, oke kita mulai ya. Udah sambil nunggu yang lain mudah-mudahan bisa bergabung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik akhwati wa ummahati fillah. Alhamdulillah pada hari ini di tanggal 16 November ya, kita melanjutkan pembelajaran kita jadi kelas tadabbur surat-surat pendek di juz 30 ya. Dan segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan untuk kita semua merasakan ya, menikmati jamuan Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an ya. Dan sebagaimana dalam surat Al-Kahfi di ayat pertama kata Allah apa? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ya kata Allah, segala puji hanya bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an. Oke, disadari atau tidak disadari, ternyata Al-Qur'an ini adalah nikmat dari Allah yang luar biasa. Begitu ya. Ya. Dalam Al-Kahfi tadi apa? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Bahwa nikmat ya salah satu nikmat yang jarang kita sadari itu adalah nikmatnya Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala hingga pagi ini orang-orang yang sudah istiqomah, ada ustazah istiqomah di sini ya. Berarti kita sedang merasakan nikmat ya, sedang mensyukuri nikmat dari Allah yaitu berupa Al-Quran. Maka kita sambut hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ketika dalam hati ingin mempelajari ayat Allah itu adalah hidayah. Ketika pagi ini Allah gerakan hati kita untuk mengklik Zoom, padahal mudah ya, klik Zoom mudah nggak, Ahwat? Mudah ya. Tapi ada Mudah yang saja. kalau nggak ada hidayah nggak mau. Kalau nggak ada hidayah ya, kalau dari Allah belum ada hidayahnya, ya dia nggak bakal ngeklik Zoom tersebut gitu. Maka ini adalah karunia besar dari Allah ketika kita mensyukuri nikmatnya yaitu dengan cara mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah ruginya ketika seseorang dalam hidupnya tidak pernah mentadaburi Al-Qur'an atau hidupnya jauh dari Al-Qur'an di setiap harinya. Waliyadzubillah. Kenapa? Karena Allah pun mengatakan bahwa nikmat yang Allah berikan kepada hambanya itu adalah berupa Al-Qur'an. Kalau kita ingat di zaman Nabi Musa, misalkan ini kisah-kisah Nabi Musa alaihissalam ada mukjizat berupa apa? Tongkat ya. Kemudian apalagi Ahwat? Nabi Daud juga ya dengan mukjizatnya bisa lenturkan besi, bisa membuat baju besi dan sebagainya. Adapun mukjizat Al-Qur'an yang Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan abadi sampai saat ini, bahkan sampai hari kiamat. Dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang jangan disia-siakan. Kalau kita sia-siakan, maka lawan dari kata syukur apa nih? Ahwat? Berarti Kufur. kufur ya waliyadzubillah. Maka tanda syukur kita kepada Allah pada hari ini kita melanjutkan tadabbur kita pada ayat-ayat pendek ya kita karena kita insya Allah mendekati Ramadannya tinggal beberapa hari lagi nih. Ada yang ngitung sampai kemarin 100 hari ya minggu kemarin. Sekarang udah berapa hari lagi? Sudah Fitri? Hmm. Iya, ada 3 bulan lagi karena kita sudah di penghujung Jumadil akhir ya. Iya. Masuk Jumadil akhir, masuk Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban. Masya Allah, tinggal 3 bulan kurang lebih.
kita insya Allah memasuki bulan Ramadan, maka biar nikmat tarawehnya gitu ya. Karena taraweh pastinya suka baca surat pendek ya. Maka kita mudah-mudahan hatam nggak ya? Mudah-mudahan ya sampai ayat-ayat yang memang sering kita baca insya Allah. Oke. Oke, di sini saya izin untuk pagi ini tidak memasukkan materi tajwid ya di slide pembahasan pagi ini. Ya, oke, mungkin saya bakal minta tolong nih ya baca ayatnya. Ada Ustazah Fitri berkenan untuk membaca surat Al-Humazah. Boleh diikuti oleh akhwat sekalian ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah. Silakan Ustazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن. Izin suaranya tidak ada. Enggak ada ya Ustazah Fitri suaranya hilang Ustazah. وعدده. Ustazah Fitri mohon maaf boleh diulang lagi dari طيب. ayat pertama ya. Tadi lup-lup suaranya. Ya. طيب أستاذة. ويل لكل همزة لمزة. Wailul ويل لكل likulli همزة humazatil لمزة lumazah. الذي جمع مالا وعدده. Allazi الذي جمع jama'a مالا malan wa وعدده. addadah. يحسب أن ماله Malahu أخلده. yahsabu يحسب أن ماله annama أخلده. akhladah. كلا لينبذن في الحطمة. كلا Kalla لينبذن layumbadanna في fil الحطمة. hutamah. وما أدراك ما الحطمة. Wa وما ma أدراك adraka ما mal الحطمة. hutamah. نار الله الموقدة. نار الله Narullahil الموقدة muqadah. التي تطلع على الأفئدة. Allati التي تطلع tattali'u على alal الأفئدة. afidah. إنها عليهم مؤصدة. Innaha إنها عليهم alaihim مؤصدة sodah. في عمد ممددة. Fi في عمد amadin ممددة. mumaddadah. ما شاء الله بارك الله فيك. Masya Allah, barakallahu fiik Ustazah Fitri, jazakillahu khairan. Oke, ini وإياك Ustazah سيدي. Fitri ini hafizah dulu juga ya, udah أو- 30 juz Masya Allah ya. Sekarang lagi mengabdi di أو- Jakarta juga ngajar sambil kuliah. Kita doakan semoga dimudahkan, dilancarkan setiap aktivitasnya ya. Amin ya robbal alamin. Amin ya Nanti rabbal boleh alamin. pekan depan bergilir ya, Ustazah Nurdillah, mohon berkenan pekan depan. Mungkin Ustazah Isti nanti selanjutnya Insya Allah ya. Oke, akhwati fillah, alhamdulillah untuk membaca ayat sudah apa tadi dibantu oleh Ustazah Fitri ya.
Barakallahu fiki, semoga kita mendapatkan keberkahan dengan membaca Al-Quran ini dan kita yakin, harus yakin ya, bahwa setiap hurufnya Allah balas dengan 10 kebaikan. Kalau kita hitung hurufnya ada berapa, banyak banget ya, silahkan nanti boleh dihitung. Oke, kita masuk pada tadabur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah ini tidak ada pertentangan dari para ulama ya. Mereka sepakat bahwa Al-Humazah ini adalah surat Makkiyah ya, adalah kategori surat Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya, jadi mohon maaf kalau ada pendapat bahwa Makkiyah adalah surat yang diturunkan di Mekah, ini kurang apa namanya? Kurang kuat ya. Tapi yang kuat adalah yang dinamakan dengan Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Al-Humazah, kita artikan dulu apa itu arti Al-Humazah ya. Humazah ini secara artian adalah mencela ya, mencela. Maka di sini kita siapkan hati ya, kalau kita pernah mencela seseorang, ayo kita sama-sama mentadaburi ayat ini ya. Kita yakinkan bahwa Al-Qur'an ini adalah pedoman hidup kita sepanjang masa. Oke. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, wail. Lafadz wailun, akhwati fillah, ummahati fillah. Kata wailun itu yang apa, surat-surat yang diawali dengan kata wailun hanya ada dua ya. Yang pertama di surat Al-Humazah ini, wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian surat yang kedua pada surat apa? Ada yang tahu nggak? Wailul lil Lil mutaffifin. mutaffifin ya. Hanya ada dua, ada di surah Al-Humazah dengan surah Al-Mutaffifin. Oke, kenapa ini diawali dengan kata wail? Ya. Di sini diartikan oleh para ahli tafsir. Di wailun, kenapa diawali di awal surat ini? Karena ini berkenaan dengan haknya manusia. Dengan haknya manusia. Kita kalau ditanya kalau misalkan kita menzalimi seseorang gitu ya, ini agak sulit apanya nih dimaafinnya, bener nggak? Kita nyakitin seseorang pernah sekali misalkan, sulit nggak dimaafin? Atau sebaliknya, maaf Ahwat, kita pernah disakitin hatinya, mudah nggak memaafkan? Jujur aja, jujur aja. Apa? Agak sulit ya, Insya Allah ya. Tapi kalau hubungannya dengan Allah, misalkan kita pernah bohong, tapi maksudnya pernah berdosa ya, telat sholatnya, misalkan pernah lalai, pernah maksiat, tapi hubungannya dengan Allah ini bukan memudahkan dosa ya, bukan, tetapi Allah Maha Pengampun. Allah lebih mudah memaafkan, kita istighfar, kita mengubah apa yang telah biasanya kesalahan kita berubah menjadi sebuah kesolehan. Itu mudah ya. Tapi kalau udah kaitannya dengan manusia, sulit ya, lumayan sulit. Maka di sini dikatakan wailun likulli humazatil lumazah, karena ini berkaitan dengan haknya manusia ya, hablum minan nas. Begitupun dalam surah Al-Mutaffifin, wailun lil mutaffifin. Oke. Itu juga berkaitan dengan manusia ya, karena di Al-Mutaffifin itu membahas tentang seseorang celaka kalau dia mengurangi timbangan. Oke, ini masih suara jelas nggak? Jelas, Ustaz. Oke. Baik, jadi diawali dengan wail hanya ada dua, yaitu di wailul likulli humazatil lumazah dan wailul lil mutaffifin, yang mana keduanya ini membahas tentang hubungan kita dengan manusia, yang mana kalau kita menyakitinya atau berbuat curang, itu ada konsekuensinya. Oke, di sini wailul likulli humazatil lumazah. Apa itu humazah? Apa itu lumazah? Nah, Masya Allah ya dalam bahasa Arab. Dan di sini ada wail. Oke, ahwati fillah, kita pernah bahas di surah Al-Maun ya, fawailul lil musallin. Ya, wail itu kata para ulama kalau diartikan celaka ya, wail itu celaka. Tapi sebagian pendapat mengatakan wailun itu adalah sebuah lembah dihapit oleh sebuah apa? Akhwati fillah lupa nih. Jadi kalau ada gunung di bawahnya apa tuh akhwat? Gunung, ada air mengalir di bawahnya apa namanya? Lembah lereng. Lembah, bener ya, lembah. Lembah dihapit oleh dua gunung yang mana lembah tersebut ada di neraka ya, waliyadzubillah, di neraka, dan air yang di dalamnya itu adalah kumpulan dari nanah-nanahnya ahli neraka. Ya, ada dari di sini Pak, sebagian ulama mengatakan wailun itu adalah salah satu
nama dari lembah di neraka. Kayak kebayang itu apa, cairan apa? Cairan nanah ya, cairan darah. Wa naudzubillah min dzalik. Bagi siapa? Likulli humazatil lumazah. Untuk humazah dan lumazah. Apa arti hamaz? Al-hammaz dan al-lamaz bedanya hampir dekat ya, humazah, lumazah. Oke, yang beda cuman huruf pertama dan huruf ketiga ya, humazah, lumazah. Ada arti khusus. Humazah adalah yang pertama adalah celakalah bagi yang apa? Mereka dia mencela seseorang melalui ucapan. Jadi kalau melalui ucapan itu namanya humazah. Kalau melalui perbuatan namanya lumazah. Bisa Lumazah. dipahami ya, Ahwat? Oke, kalau perkataan biasanya apa nih? Biasanya, saya juga nggak tahu ya apa ya. Misal ya, kalau dulu lagi musim-musim politik ya, jadi satu kubu ke kubu yang lain ngomongnya apa? Si cebong ya. Terus si Ya cebong Allah. ngomong apa lagi? Siapa? Waliyadzubillah apa? Ya pokoknya ucapan-ucapan ya melalui ucapan dan menyakiti seseorang. Si apa ya biasanya yang bikin kita sakit hati? Si pansos atau si pokoknya melalui ucapan itu namanya humazah dan membuat orang sakit hati. Kamu caper misalkan ya. Kamu egois. Kamu apa? Pokoknya yang membuat orang sakit hati dan melalui ucapan itu namanya humazah. Lumazah. Oke, ya. Sekarang lumazah. Apa itu lumazah? Mencela seseorang melalui perbuatan. Kalau anak-anak biasanya melalui perbuatan celaknya dengan memukul gitu ya, nendang gitu. Tapi kalau udah dewasa agak naik level nih. Kemana nih biasanya kalau orang nggak suka seseorang, dia apa? Apanya yang ngerak? Matanya ya. Coba kalau nggak suka dilihatnya seperti apa? Dia nggak mau lihat orang tersebut atau ada orang ngomong dia ikut mencela dengan apa namanya dia menggerak-gerakkan mulutnya misalkan ya. Itu. Ya, dengan perbuatan baik itu pokoknya dengan anggota tubuh dan mencela seseorang itu namanya lumazah. Ya waliyadzubillah. Wailul likulli humazatil lumazah. Masya Allah ini turun tadi di mana? Dan itu termasuk makiyah ya. Turun ayat ini atau surat Al-Humazah ini di masa dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana berarti? Saat di mana? Mekah apa Madinah, Ahwat? Madinah. Hmm? Eh, Mekah. Mekah. Mekah dong ya, tentang Mekah. Kenapa? Karena di sini sebagai peringatan ya untuk siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Mereka nggak suka sama Rasulullah. Mereka benci kepada baginda Nabi. Dengan ucapan bilang apa? Humazah kan tadi dengan ucapan ya. Kepada Rasulullah mereka bilang apa? Maka dia adalah seseorang majnun, seorang syair, seorang penyair. Kemudian dicela dengan segala macam celaan oleh orang-orang kafir Quraisy ya. Rasulullah kita ada pernah nggak misalkan awat pernah dibilang orang gila nggak pernah nggak kita nggak ya nggak pernah ada ya. Nah Allah tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa dakwahnya yang luar biasa ini pun sebagai peringatan kepada kita ya kita kalau kita sedang berdakwah pasti ada aja ujiannya. Ya, Rasulullah itu bukan hanya sebatas dibilang pansos, enggak, tapi Rasulullah dibilang majnun. Ya, dibilang orang orang gila. Kita dibilang orang gila pasti sakit hati banget, tapi alhamdulillah nggak pernah ada ya. Rasulullah dibilang orang gila oleh siapa? Oleh oleh pamannya, oleh saudara-saudaranya, saudara maksudnya keluarga dari kalangan Quraisy. Orang-orang yang di sekitar Mekah, orang-orang kafir Quraisy mengatakan Rasulullah seorang orang gila, orang yang syair, bahkan kahin, seorang dukun, ya semua udah diucapkan oleh mereka. Nah, ini humazah. Ini adalah ucapan untuk orang-orang kafir Quraisy saat itu. Ya, turun ayat ini untuk memperingatkan mereka celakalah kalian, celakalah mereka yang mengumpat, mereka mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, itu dengan ucapan. Lumazah juga mereka tidak cukup dengan kata-kata ya Rasulullah dibilang ini itu tapi Rasul tetap berdakwah tidak peduli dengan ucapan mereka. Bahkan Abu Jahal pernah apa nih? Pernah kita ceritakan ya. Abu Jahal atau Abu Lahab ya meletakkan tanah di atau kotoran di punduknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika bersujud.
ya. Matanya mereka ketika Rasulullah lewat, mereka tidak suka matanya dijulingkan ya atau tahu ya tatapan seseorang yang nggak suka gimana? Ya, seperti itulah ya. Kemudian juga dilempari batu ketika di kota Thaif Rasulullah dilempari batu itu melalui perbuatan juga gitu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wailul likulli humazatil lumazah. Walaupun turun ayat ini ketika di Mekah, ketika masa dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tetap ini sebagai teguran juga untuk kita ya yang saat ini untuk selalu berhati-hati barangkali ada dari ucapan kita, dari perbuatan kita yang menyakiti orang-orang di sekitar kita ya. Baik itu yang di dalam rumah, tapi yang paling rawan tuh orang rumah ya sebenarnya ya. Misalkan ada kakak kita, ada orang tua, ada siapa? Ada anak, suami dan sebagainya. Atau Ustazah Fitri misalkan sama Ustazah Dila ya, masih di satu kosan atau satu tempat. Ini paling rawan tuh temen yang ada di deket kita, betul nggak? Ya. Betul. Iya, makanya ini sebagai peringatan. Jangan sampai kita menyakiti seseorang baik itu dari lisan kita ataupun perbuatan kita. Oke, ancamannya apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Tadi wail, itu naudzubillah. Dia akan mendapatkan neraka wail, itu lembah yang ada di neraka. Kemudian ayat kedua. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ya, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Oke, di sini apa kaitannya? Tadi kan tentang humazah dan lumazah. Kok tiba-tiba ke harta? Oke, ada yang mau mau mengira-ngira nggak atau pernah baca tafsirnya juga? Kok dari humazah lumazah tiba-tiba ke harta nih? Kenapa nih kira-kira? Mungkin Ustazah Isti Sunda Trias? Bisa. Ustazah Isti ada nggak? Kira-kira kenapa nih? Kok dari humazah lumazah tadi kan mencela ya? Mencela dengan perbuatan ucapan. Kok tiba-tiba ke harta? Siapa lagi yang sudah bergabung di sini? Ustazah Nurdillah. Astaga. Apa nih? Nggak apa-apa, salah juga. Nggak apa, kita kan lihat ya, ini kenapa dari humazah lumazah ke harta ya? Ya, oke, nggak apa-apa. Karena biasanya seseorang berani mencela saudaranya karena dia memiliki harta lebih banyak. Betul nggak? Ini sesuatu yang apa ya? Bukan rahasia umum ya. Seseorang berani mencela temannya. Kenapa? Karena dia memiliki harta yang banyak. Maka dikaitkanlah dari wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa ada kata harta. Yaitu di sini ciri-ciri orang yang humazah dan lumazah ini adalah dia pun mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Oke, difahami nggak? Dari humazah lumazah kenapa ke harta? Karena biasanya seseorang berani mencaci, berani mencela saudaranya baik dari ucapan dan perbuatannya disebabkan karena dia memiliki harta yang lebih banyak, ya levelnya lebih tinggi daripada yang dicela. Betul ya? Sepakat nggak? Oke, Oh sepakat iya. insya Allah ya. Insya Kemudian di Oke. Allah. sini, kalau kita lihat ayat ini gelondongan, ahwat misalkan di sini alladzi jama'a mala wa adadah yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Aduh, saya kan nabung. Coba kalau kita punya tabungan, ya, pasti dihitung nggak? Dihitung ya. Misalkan punya tabungan ratusan juta, kita nambahin lagi nih 1 juta, pasti terhitung nggak? Oh, kita punya 101 atau punya puluhan juta atau cuma beberapa juta. Misal. Ketika kita ngumpulin harta atau menabung di sebuah rekening kalau sudah naik level ya, pasti ada hitungannya nggak? Pasti kita kebayang kan walaupun nggak dihitung secara langsung, tetapi kehitung kan harta kita sekian. Kebayang nggak? Ada ya? Iya, Kebayang. Ustazah. Oke. Aduh gimana dong? Saya kan punya tabungan. Oke, kalau kita gelondongan membaca ayat ini, ya, oh berarti nggak boleh ngumpulin harta, saya mau sedekah nggak seperti itu akhwati fillah ya. Alladzi jama'a malahu wa adadah yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, para ulama menjelaskan. Maksud dalam ayat ini, ya, ada 2 kategori manusia, akhwat. 2 kategori manusia. Yang pertama, seseorang yang diberikan harta tetapi belum sampai nisab zakat. Ya, nisab itu kan batas minimum keluarin zakat ya. Boleh membahas zakat, boleh dilihat lagi di video sebelumnya tentang zakat di pelajaran fikih. Ada kategori seseorang sudah sampai nisab zakat, ada yang belum.
Oke, kebayang ya, ada seseorang yang diberikan harta oleh Allah belum sampai nisab zakat, harta saya baru beberapa juta aja. Tapi ada yang sudah sampai nisab zakat. Untuk kategori pertama, ya kita boleh mana, satu apa dua, ya kitanya sendiri ya. Termasuk yang belum sampai nisab zakat, ini kata para ulama, boleh saja dia mengumpulkan harta, ya. Contohnya misalkan Ustazah Fitri sama Ustazah Dilah nih, contoh kecil ya. Ini kan kalau kita bayar semesteran, mahal ya, bisa berjuta-juta, 7 juta atau 5 juta kurang lebih misalkan. Kalau saya tidak menabung, kalau saya tidak mengumpulkan harta, nanti kalau pas mau bayar semester, ada nggak uangnya Ustazah Fitri kira-kira nih? Nggak ada. Nggak ada, makanya dari awal tahun ajaran baru tuh awal semester harus nabung. Disisihkan dari uang kita tuh buat nanti bayar semester. Seperti itu ya. Maka diperbolehkan. Atau seseorang yang punya niat pengen haji, pengen umroh, kalau saya tidak nabung nanti saya nggak bisa sampai ke situ. Nah, maka untuk kategori pertama seseorang yang diberikan harta dan belum sampai nisab zakat, ini diperbolehkan untuk mengumpulkan harta atau bahasa kita menabung ya, ditabung uangnya untuk keperluan yang akan mendatang. Begitu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dalam satu hadis disebutkan bahwa aku pernah bersodak atau memberikan nafkah kepada istriku, kepada istri-istriku nafaqatis sanatin. Nafkah selama 1 tahun. Masya Allah ya, Rasulullah pun memberikan nafkah kepada istri-istrinya itu untuk setahun. Jadi misalkan di awal tahun Rasulullah memberikan nafkah nih, kalau berbentuk gandum, berbentuk kalau di zaman Rasulullah mungkin kurma ya, makanan pokoknya, atau berbentuk uang, berbentuk dinar, dirham dan sebagainya. Rasulullah memberikan nafkah untuk waktu dalam 1 tahun. Berarti Rasulullah nabung nggak itu? Dikumpulin nggak uangnya? Pasti Nabung. nabung. Iya, kan kita juga misalkan untuk 1 tahun pasti harus dikumpulkan dulu. Ini sebagai dalil bolehnya mengumpulkan harta, gitu ya. Walaupun di sebuah riwayat kan pernah Rasulullah pun katanya tidak pernah memiliki apapun di rumahnya. Kemudian juga dalam satu hadis disebutkan bahwa Rasulullah ketika memiliki sesuatu Rasulullah habiskan saat itu pula, tidak ada stok untuk hari besok misalkan. Ya, seperti itu. Tapi dalam satu riwayat pun disebutkan bahwa Rasulullah menafkahi istri-istrinya untuk apa? Untuk bekal dalam 1 tahun. Kalaupun pernah kisahnya Rasulullah nggak punya makanan itu beberapa kali aja gitu ya. Tidak setiap hari seperti itu. Ya, kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi SAW. Itu kategori pertama. Berarti boleh nggak mengumpulkan harta? Boleh, karena dia belum Boleh. sampai nisab. Oke, yang kedua, yang sudah sampai nisab, berarti nggak boleh, bukan begitu juga. Kalau dia sudah sampai nisab zakat, tapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka ini pun tidak diperbolehkan. Dia sudah sampai nisab zakat, tapi tidak mengeluarkan zakat, ini pun tidak diperbolehkan mengumpulkan harta. Karena buat apa kamu mengumpulkan harta tanpa dizakati? Naudzubillah min dzalik ya. Nanti takutnya seperti si Korun ya. Kenapa? Karena hartanya banyak tanpa mengeluarkan zakatnya, kemudian malah semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang diberikan harta adalah salah satu amalannya itu dia harus berzakat, harus mengeluarkan zakatnya hanya beberapa persen saja. Gitu ya. Tidak boleh kalau tidak mengeluarkan zakat. Tapi yang sudah sampai nisab zakat dan dia mengeluarkan zakatnya, misalkan setiap tahunnya dia ya sudah haul dia mengeluarkan zakat, maka diperbolehkan pula mengumpulkan harta atau bahasa kitanya apa? Menabung gitu. Bisa dipahami ya, Ahwat? Jadi jangan sampai kita mengartikan alladzi jama'a malahu wa adadah. Wah, bahaya nih saya suka ngumpulin harta terus ngitung-ngitung. Tidak seperti itu, ya. Tapi ada kategori, kita masuk kategori yang mana, maka itu ya, dilakukannya kalau belum nisab maka boleh-boleh aja. Kalau sudah nisab, kalau belum menzakati maka nggak boleh ngumpulin. Kalau sudah menzakati maka boleh ngumpulin harta atau ditabung. Itu maka usahakan ya di setiap hari kita walaupun belum nisab zakat ya belum belum nisab hartanya, usahakan ada sedekah harian, ada sedekah mingguan, ada sedekah bulanan, ada juga tahunan. Mungkin mudah-mudahan berupa zakat ya seperti itu. Jadi walaupun tapi saya nggak punya harta, Ustazah, saya nggak punya. Dicontohkan oleh para ulama salaf, dicontohkan oleh baginda Nabi, dicontohkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Sayyidah Aisyah pun pernah bersedekah dengan sepotong kurma.
dengan satu biji kurma ya, dengan satu biji kurma. Masya Allah ya. Oke, akhwati fillah, bisa dipahami tentang ayat ini alladzi jama'a malau wa addadah. Kemudian di sini diartikan para ulama yakni menghimpun sebagiannya dengan sebagian yang lain, menghitung-hitung jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya wajah ma'afa'au'a serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Nah, ini kelakuan orang-orang kafir Quraisy. Karena mereka terkenal dengan apa? Dengan kekayaannya. Mereka punya harta melimpah ya, dan mereka sudah humazah-lumazah ya, sudah mencela Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka pun mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya tanpa mengeluarkan zakat karena memang belum ada hukum zakat ya. Kemudian di sini juga Muhammad ibnu Ka'ab telah mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah, menghimpun harta dan menghitung-hitungnya itu di siang hari terlena dengan harta bendanya ya, dan merasa asyik dengannya, dia mencari hartanya, dia menikmati hartanya dari pagi sampai petang ya, tidak melaksanakan sholat, tidak sedekah, ya, dia lupa dengan akhiratnya, dan apabila malam hari tiba, maka ia tidur bagaikan bangkai yang telah membusuk. Wal billah. Naudzubillah min dzalik ya akhwati fillah ya. Bukan berarti kita nggak boleh mencari dunia, bukan. Jangan terlalu terlena, jangan habiskan waktu untuk dunia, ya. Karena kalau masalah dunia itu nggak ada habisnya, capek gitu ya. Sehingga ketika sudah masuk maghrib, naudzubillah mereka tidak melaksanakan sholat, bahkan isya pun dilewati ya. Kenapa? Karena saking capeknya, maka kata Muhammad ibnu Ka'ab, ia tidur bagaikan bangkai yang telah membusuk. Ya, tidur lap banget, kayak capek banget, capek ya. Naudzubillah min dzalik. Maka usahakan ya sholat ini sebagai, ketika kita melaksanakan sholat ini adalah sebagai booster kita ya, untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlena dengan dunia, jangan terlena dengan harta yang melalaikan. Oke, ayat selanjutnya. Yahsabu annama lahu akhladah. Orang-orang yang tadi yang sudah humazah, lumazah, alladzi jama'a malahu adadah, nyambung lagi. Yahsabu annama lahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya. Oke, akhwat. Di sini sebagian orang, ya, orang-orang yang punya harta, mereka menyangka bahwa hartanya bisa mengkekalkannya. Maksudnya apa? Misal ada orang sakit, atau dia uangnya banyak ya, gampang. Kalau saya sakit, saya akan cari dokter yang paling mahal. Ada nggak orang seperti itu? Ada ya? Ya. Saya, saya punya uang banyak. Annamalahu ahlada. Uang itu saya mau pakai buat berobat ke dokter yang mahal. Yang penting saya bisa sehat bugar. Saya akan apa namanya, suntik suntik vitamin yang paling mahal. Biar apa? Biar sehat terus. Biar usianya kekal gitu ya. Ada orang seperti itu. Bayar dokter yang paling mahal, padahal kalau misalnya kita tahu gitu ya, kita juga yakin bahwa dokter pun akan mati, betul nggak? Ada nggak dokter yang abadi hidupnya? Ya ada. Nggak ada ya. Dokter pun pasti mati, ya. Jangan sampai kita mengira dengan harta yang kita miliki kita bisa panjang umurnya. Tidak bisa ya akhwatifillah. Ya, seorang korun yang diabadikan dalam Al-Qur'an, dengan hartanya dia sombong, dengan hartanya dia tenggelam. Nauzubillahi min dzalik. Tidak panjang umur ya, tidak panjang umur, pasti mati. Ya. Jadi harta tidak menjamin kekalnya hidup seseorang. Begitupun apa namanya, tidak berarti misalkan kalau saya punya rumah 10 misalkan, berarti umur saya nambah 10 tahun. Kalau uang saya menambah 1 M, berarti usia saya nambah juga. Tidak seperti itu. Setiap manusia sudah Allah tentukan ajalnya. Sudah Allah tentukan kapan dia wafat, kapan dia meninggal. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Az-Zumar, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai Rasulullah, engkau pun akan mati dan mereka pun, orang-orang yang mencelamu, akan mati juga. Betul? Ya, kita pun akan mati. Kita pun calon mati, maka kita camat ya. Kita adalah camat. Ya, semua camat, calon mati. Jadi tidak ada jaminan ya, harta bisa mengkekalkannya. Walaupun dia punya uang, dia akan, pokoknya saya akan berobat pokoknya ke yang mahal biar saya nggak sakit. Kalau kita bahas tentang fikih kecantikan misalkan ya, mungkin ada juga saya mau suntik biar nggak keriput, ada ya. Saya mau suntik biar kemarin apa, suntik di mukanya biar nggak keriput, tetap dia akan
mati juga gitu akhwati fillah. Tidak ada yang kekal. Nah, ini orang-orang yang humazah, lumazah, alladzi jama'a mala wa adada, dan mereka pun mengira bahwa hartanya itu dapat membuat dia kekal. Tidak sama sekali ya. Manusia itu mengira bahwa dengan mengumpulkan harta maka dunia ini akan kekal, maka disanggah oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat keempat, kalla. Dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab ini artinya kalla. Itu menyanggah, tidak sama sekali, tidak. Sekali-kali, tidak. Tidak mungkin gitu bahasa kita ya, kalla. Ya ini perkara yang sebenarnya tidaklah seperti yang mereka bayangkan, yang mereka kira dan mereka duga. Kemudian disebutkan lagi kata Allah Subhanahu wa taala, kalla la yumbadanna fil hutamah. Jadi kalla artinya tidak, sama sekali tidak akan bisa mengkekalkanmu. Kata Allah, la yumbadanna fil hutamah. Orang-orang yang tadi kita sebutkan dalam ayat tadi, humazah, lumazah, alladzi jama'a malahu adada, yahsabu anna malahu ahlada, la yumbadanna fil hutamah. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Oke, hawati filah dilingkari ya di ayat ini. Ada lam. Lam ini artinya pasti. Dalam bahasa Arab artinya apa? Pastian, taukid, lam taukid. Ada lagi, ada nun pakai tasydid, ini pun penegasan. Jadi asal katanya yumbada. Asal katanya yumbada. Ketika Allah mengatakan la yumbadana, ada dua penegasan, lam dengan nun bertasydid, namanya taukid ya, menegaskan benar-benar bahwa sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Udah ada dua penakidan, dua penegasan, tidak diragukan lagi. Orang-orang yang tadi disebutkan dari ayat 1 sampai 3 itu adalah mereka yang akan masuk ke dalam hutomah. Oke, hutomah apa? Tadabur ahwati fillah. Tadabur itu bukan hanya sebatas lafaz, tapi harus sampai hati. Harus sampai hati ya. Sekarang kita bertanya-tanya apa hutomah ya. Ayat selanjutnya yaitu sesungguhnya orang yang menghimpun harta dan menghitung-hitungnya itu akan dicampakkan ke dalam hutomah, dan hutomah adalah nama lain dari neraka ya. Dinamakan demikian karena ia meremuk, rendamkan, ini dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Dinamakan hutomah kenapa? Dari kata hatom, menghancurkan ya. Hatom itu dalam bahasa Arab, hatom kalau kalau apa tulang belulang hancur atau makanan hancur namanya hatomah. Dinamakan hutomah kenapa? Karena dengan eh, neraka tersebut bisa meremuk, redamkan orang yang dimasukkan ke dalamnya ya sampai hancur, tidak tersisa. Bubuk atau bahasa Sundanya tuh udah hancur banget ya. Seperti itu namanya hutomah. Dan neraka ini pun disebutkan dalam satu hadis, kalaulah kita melemparkan batu ke neraka tersebut, maka baru sampainya itu sekitar 40.000 tahun. Saking apanya, Ahwat? Kalau kita pernah lempar batu misalnya ke tempat yang berlubang, itu kan kalau 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 rendah itu langsung nyampe ya. Saking jauhnya, saking dalamnya neraka hutomah, sampai kata Rasulullah, kalaulah ada satu batu dilemparkan ke neraka tersebut, maka sampai 40.000 tahun baru sampai. Saking dalamnya neraka itu. Waliyadzubillah ahwati fillah, kita yakin iman ya tentang alam akhirat, tentang akhirat kita harus yakin bahwa kata Rasulullah SAW, neraka itu sudah ada saat ini. Sudah apa? Sudah ada. Sudah dipanaskan ahwati fillah. Semakin lama maka semakin apa? Semakin panas. Jadi api itu kalau asalnya merah, dia akan makin panas. Jadi berubah warna apa? Hitam. Hitam. Oke, nanti dari hitam berubah ke warna putih juga ya katanya, kata para ulama. Dan saat ini sudah dipanaskan neraka itu. Dan untuk menyiapkan untuk orang-orang yang kafir, yang munafik, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Maka kita terus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sudah sholat ya, disunahkan Allahumma ajirna minanar, Allahumma ajirna minanar 3 kali. Allahumma ajirna minanar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari neraka. Kemudian doa sapu jagat juga ya, waqina ada benar. Dan Kita minta dilindungi dari neraka. Neraka itu sudah ada, akhwati fillah. Sudah ada dari saat ini, sudah Allah panaskan apinya. Bahkan kata dalam hadis disebutkan
bahwa api yang ada di dunia saat ini, ya mungkin teman-teman pernah nggak kena api lagi masak misalkan ya, panas nggak? Panas ya. Kata Rasulullah bahwa api yang ada di dunia ini hanya satu dari 70 kali lipat api yang ada di neraka. Nggak kebayang seperti apa ya. Dan Hutoma ini eh, ketika seseorang masuk pada neraka tersebut, apa yang terjadi? Akan menghancur leburkan tubuhnya ya, sampai tulang belulangnya sampai hancur. Ayat selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka mal hutamah." Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Dan ini pertanyaan bukan berarti Allah nggak tahu, bukan ya, akhwat ya. Seperti halnya kita misalkan ada sesuatu yang menakjubkan. Teman-teman misalkan, tahu nggak ya? Tahu nggak di Sudan lagi peperangan misalkan. Itu kan bukan berarti nggak tahu, tapi kita mau mengabarkan sesuatu yang kita anggap apa namanya ya, kabar yang bagus kabar berita gitu yang kita tahu gitu, betul ya. Jadi wama adraka ma hutama bukan berarti Allah nggak tahu di sini. Dan tahukah kamu apa hutama itu, sebagai bentuk agar kita apa, agar kita fokus apa yang akan Allah sebutkan. Narullahil muqadah, kata Allah hutama itu adalah narullah, adalah api Allah, api yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebuah lafadz sudah disandingkan dengan lafadz Allah, maka itu mengartikan apa? Artinya luar biasa atau dahsyat. Seperti misalkan kata bait, itu artinya rumah ya. Ketika sudah disandingkan dengan lafadz Allah, baitullah. Jadi apa? Jadi Ka'bah ya, yang Allah agungkan, kiblat kita. Kemudian Rasul, utusan. Misalkan kan bisa aja dalam bahasa Arab Rasul utusan ke negara tetangga misalkan. Tapi kalau sudah dengan kata Rasulullah, utusan Allah. Jadi agung nggak? Agung ya. Begitupun dalam ayat ini, narullah, apinya Allah. Api yang luar biasa dahsyatnya, api yang disediakan oleh Allah, al-muqadatu, yang dinyalakan, allati tattali'u 'alal afidah, allati yang ini isi mausul ya, yang sudah belajar bahasa Arab ada Bunda Lela, Bunda Usti siapa? Lati. Allati yang tattali'u, yang membakar 'alal afidah, sampai ke dalam hati. Sampai ke dalam hati. Jadi di sini akhwati fillah kita lihat dalam ayat 5 sampai 7 ini bahwa kalau api di dunia, kalau membakar, luar dulu apa dalam dulu? Luar dulu. Luar ya, mungkin pernah dengar kabar seseorang terbakar, pasti luarnya aja ya. Tapi sebagian pendapat para ulama mengatakan bahwa api di neraka itu dia akan membakar bagian dalamnya dulu, dalam ada hatinya dulu baru keluar. Bahkan di sini pun ada faidah penting. Kenapa masuk ke dalam hati, ahwati fillah? Kalau kita mencela seseorang, misal ya, kita dicela seseorang baik dengan ucapan apa yang sakit. hati. Betul ya. Yang sakit adalah hati. Misalkan kita disebut apa nih, kamu apa sih ahwat yang paling bikin sakit hati apa di sini ceritanya saya bingung. Apa yang bikin bikin sakit hati? Biasanya disebut apa, Bunda Terias? Pernah sakit, pasti pernah sakit hati kan? Nggak pernah, nggak ada yang nggak sakit hati. Apa nih lafadz apa yang bikin sakit hati biasanya? Nggak pernah sakit hati? Ya, kita misalkan diledekin sama orang ya, diledekin. Yang sakit itu hatinya, tangannya nggak sakit, kakinya nggak sakit, tapi langsung kemana? Langsung ke dalam hati. Maka dalam ayat ini disebutkan orang yang humazah, lumazah. Wa ma adraka ma hukumah narullah. Izin di mute ya Bunda Trias. Ahwat, terdengar suaranya? Dengar. Oke, Dengar Ustazah. oke. Ya, jadi kenapa di sini ke dalam hati? Kenapa Allah sebutkan hati? Karena orang yang menyakiti sesaudaranya itu menyakiti hati. Menyakiti hati. Maka nanti pun
Orang-orang ini akan dibalas dengan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka hutomah yang membakar sekujur tubuhnya bahkan sampai ke dalam hati. Sebagian pendapat mengatakan bahwa api neraka itu membakar hati dulu baru keluar. Gitu. Kemudian di sini Sabit Al-Banani mengatakan bahwa api neraka hutomah membakar mereka sampai ke hatinya sedangkan mereka dalam keadaan tetap hidup. Udah mati gimana? Hidup lagi ya, Wat ya. Jadi jangan membayangkan, ah udah mati udah selesai. Enggak seperti itu. Sudah mati, dihidupkan lagi, disiksa lagi terus sampai wallah alam ya, sampai habis masa siksaannya ya. Katanya dalam satu harinya di dunia, misalkan naudzubillah kita pernah menyakiti atau hukuman kita cuma sehari melakukannya, balasan di alam akhir itu tuh berapa kali lipat? Bisa jadi 1.000 kali lipat atau 1.000 tahun lamanya. Waliyadzubillah, naudzubillah min dzalik ya. Dan di sini sedangkan mereka dalam keadaan tetap hidup, sudah mati dihidupkan lagi ya, apa namanya tetap hidup walaupun hancur dihidupkan lagi kepada bentuk yang aslinya dan bila mana azab mencapai puncaknya, maka mereka hanya dapat menjerit dan menangis merasakan sakitnya yang tiada terperikan ya, tidak bisa diobati, udah ngejerit, sakit, sakit panas banget gitu ya dan mengatakan bahwa api neraka hutomah membakar semua anggota tubuh penghuninya dan apabila api itu sampai ke hatinya dan mencapai batas tenggorokannya maka kembalilah api itu ke tubuhnya. Jadi terus seperti itu dalam surah apa disebutkan wa yuriduna ayyakhruju minha ya. Orang-orang yang di neraka itu pengen keluar tapi nggak bisa. Uridu ya, apa, mereka pengen keluar tapi nggak bisa ya, tidak bisa keluar dari neraka. Mereka menjerit ya, tak ada yang menolong kecuali amal baiknya ya. Ini adalah gambaran neraka hutomah dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar dijauhkan dari siksa api neraka terutama yang namanya neraka hutomah ya. Kisah atau ayat ini turun di Mekah ya menceritakan tentang kelakuan orang-orang kafir Quraisy yang menyakiti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mana mereka pun memiliki harta ya tapi hartanya mereka pakai untuk menghancurkan Rasulullah, untuk menghalangi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya itu aja ya, tapi dengan harta mereka pun mereka menyangka bahwa mereka akan hidup selamanya. Ya, salah satunya Abu Jahal, Abu Lahab, dan sebagainya, Walid ibnul Mughirah juga. Mereka adalah orang-orang kaya. Sehingga dengan kekayaannya, dengan kesombongannya mereka tidak mau menerima dakwah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pesan penting untuk kita juga ketika membaca ayat ini, ahwati fillah, resapi maknanya, ya. Dan apakah kita pernah menyakiti seseorang dalam hidup kita? Apakah kita pernah membuat luka hati seseorang? Ya, sebentar. Ada telepon masuk sebentar ya. Oke, Awat, izin sedikit lagi ya. Oke. Sampai mana tadi? Oke, tentang surat Al-Humazah ini mudah-mudahan kita sama-sama ya semuanya ketika sudah mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala terus pada surah Al-Humazah kita berusaha menghindari ya apa yang namanya menyakiti, mencela saudara-saudara kita, orang-orang sekitar kita. Kalaupun pernah mencelanya, maka meminta maaf lah. Ya, begitupun saya akhwati fillah, ummahati fillah, mungkin selama apa kelas berlangsung pernah ada sebuah ucapan, ada perlakuan yang kurang baik, saya mohon maaf ya. Jadi jangan sampai kita saling maaf-maafan tuh pas lebaran. Jangan ya. Jadi pas lebaran mohon maaf lahir batin ya, misalkan ya, tapi udah lebaran gitu lagi. Enggak. Setiap bertemu usahakan mohon maaf. Kalau di Sunda mah ada ya Ustazah Fitri ya, ketemu teh nyungkeun hapuntennya gitu tuh udah adat banget ya. Jadi udah ketemu tuh pasti ngomong gitu, Ahwat, apa nyungkeun hapunten minta maaf ya itu udah apa namanya udah lumrah di kita tuh. Pasti minta maaf ya. Sampai refleks hapuntennya gitu salaman tuh pasti ngomong gitu. Maka ya Ahwat fillah kalau saat ini kita sudah bermedsos ya. Mungkin menyakitinya bukan langsung lagi karena lebih banyak orang-orang di dalam rumah bisa jadi
apa yang kita sampaikan di telepon, di WA, atau status WA menyindir seseorang, ini harus kita hindari juga. Kalaupun pernah, mohon maaflah kepada orang yang pernah kita sakiti. Ketika kita lihat surat tentang Hutomah ini, takut ya. Kita harus takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala dan kita yakini bahwa neraka itu ada, neraka Hutomah itu ada, hisab itu ada, maka perbaiki akhlak kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, watifillah, mohon maaf lahir batin ya saya juga ya. Karena jangan sampai nunggu lebaran, mohon maaf lahir batin, belum tentu usia kita sampai pada lebaran. Jadikan maaf ini, ucapan maaf ini jangan gengsi gitu ya. Kita kalau punya anak minta maaf nggak apa-apa, maafin Umi ya misalkan ya. Bahkan kalau mau tidur anak-anak mungkin pernah dibentak ya, kalau udah jadi mama jadi bawel ya, pernah dibentak di hari itu, maka kalau mau tidur usahakan mohon maaf. Yang masih punya orang tua ya, usahakan setiap harinya maafin aku ya misalkan, maafin saya, maafin kalau saya sering melakukan merepotkan. Yang punya kakak mohon maaf pada kakaknya, punya adik pernah disakiti mohon maaf pada adiknya. Pokoknya orang-orang yang sekitar kita, kita jangan gengsi untuk meminta maaf karena kadang nggak sadar kan kita melakukan sesuatu tapi ternyata menyakiti orang lain. Begitu ya akhwati fillah. Oke akhwati fillah, barakallahu fikunna yang sudah sama-sama menemani ya tadabbur kita pada pagi ini dalam surah yang luar biasa, mengingatkan kita tentang hablum minan nas ya. Ada hak-haknya manusia yang mana hak manusia itu agak sulit ya kalau kita tidak meminta maaf. Kalau kepada Allah kita banyak istighfar, banyakin amal soleh itu selesai. Tapi kalau ada haknya manusia dan belum kita tunaikan atau seseorang terzalimi oleh kita di dunia, nanti ketika di alam akhirat dia akan meminta kepada kita, minta apa? Minta amalan kita ya, amal soleh kita, sholat kita, saum kita diambil oleh orang terzalimi dan orang yang terzalimi akan memberikan dosa-dosanya kepada kita. Wal billah. Oke, akhwati fillah, barakallahu fikunna, kita tutup kajian tadabbur kita pagi ini. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan ya, terus bersama Al-Qur'an sampai akhir hayat kita, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an ini adalah sahabat kita ketika kita sudah di akhirat. Tidak akan ada yang menolong kita ya. Keluarga kita nggak ada yang nolong kecuali amalan kita dan salah satunya dengan selalu dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Allahummarhamna bil Qur'an, Allahummarhamna bil Qur'an. Kita istighfar bareng-bareng akhwati fillah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada doa juga yang dianjurkan oleh Rasulullah akhwati fillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur 'auratana wa amir rawatana. Allahumma ihfazna min baini yadayna wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.